Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, semoga kita senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-temanku semua, coba kita bayangkan ya, kita hidup di dunia ini ya seperti kita sedang berada di bandara. Ada yang check-in, ada yang lagi boarding, ada yang lagi nunggu di pesawat. Tapi teman-teman ingat ya, bandara itu bukan tujuan akhir kita. Bandara itu bagaikan gerbang. Tujuan sementara ada di tempat lain. Begitu pula hidup kita, kehidupan kita. Dunia ini cuma terminal. Tujuan akhirnya adalah akhirat. Jadi coba kita perhatikan ya. Kenapa sih dunia itu disebut dengan dunia? Karena dunia itu terasa dekat. Sebentar, cepat banget berlalu. Baru saja kemarin kita merasa lulus sekolah. Sekarang tahu-taunya sudah kerja. Baru kemarin kita main-main sama temennya. Sekarang sudah banyak yang sudah menjadi orang tua. Jadi dunia itu sesingkat itu guys. Dan coba kita ingat ya, dunia itu juga punya sifat yang gampang rusak. HP baru nih ya, kalau nggak dirawat ya akan rusak. Jabatan kalau nggak dijaga ya akan hancur. Jadi jangan pernah ngerasa dunia itu kekal, karena dunia itu sifatnya memang fana. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Al-Baqarah. Arti khalifah itu ada 3 ya. Salah satunya itu membawa manfaat ya, dimanapun ia ditempatkan. Jadi kita harus jadi orang yang berguna dimanapun kita berada. Kita menghadirkan kesuksesan di tempat tersebut ya, kita jangan setengah-setengah. Kalau bisa kita sukses ya, kita sukses, kita raih dengan sebaik-baiknya, dan tentunya akan saling menggantikan. Jadi kita ingat ya, nggak ada jabatan yang abadi, semua akan berganti. Hari ini kita memimpin, besok mungkin kita diganti dengan orang lain. Jadi kita jangan sampai ada rasa sombong di hati kita. Kalau kita ngomong akhir, artinya ujungnya, tapi masih ada kelanjutannya. Tapi kalau akhirat, itu benar-benar ujung, nggak ada lagi ruang setelahnya. Nah pertanyaannya adalah, kita ini mau berakhir di mana? Surgakah? Atau na'udzubillah neraka? Semoga Allah jaga kita. Ya, dari dulu Allah selalu memberikan pedoman melalui nabi-nabinya. Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Isa membawa Injil, Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi Al-Quran itu setelah dibaca ya difahami, lalu diamalkan semampu kita. Makanya ayat pertamanya itu Iqra, biar kita baca, kita fahami, lalu kita amalkan. Kalau kita bisa konsisten, kalau bisa kita ikut pedoman ini, Allah janjikan ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya, tidak ada rasa takut ya, dan tidak ada pula rasa sedih. Dan ini janji Allah. Nabi Muhammad SAW ya mempunyai 4 sifat yang membuat beliau menjadi teladan. Ya, kita sudah paham ya, ada sifat siddiq, ada sifat amanah, ada sifat tabligh, dan ada sifat fatanah ya. Jadi 4 sifat itu yang Allah berikan kepada nabi kita. Ya kita fokus ya ke sifat fatanah ya. Jadi banyak orang yang cerdas secara otak ya, tapi kalau nggak ada kecerdasan spiritual ya, akhirnya kepintarannya ya, kecerdasannya itu digunakan hal-hal yang buruk. Ia pintar tapi ia korupsi misalnya. Ia pintar tetapi ia melakukan maksiat ya, dan semoga Allah jaga kita. Jadi fatana itu ya kecerdasan yang utuh ya, kecerdasan akal, kecerdasan mental, dan kecerdasan hati. Makanya Rasulullah menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah ala wa hiyal qalb. Dalam tubuh itu ada segumpal daging ya. Ya, kalau baik dia, baik seluruh tubuh. Kalau rusak dia, rusaklah seluruh tubuh. Itulah yang dinamakan hati. Artinya apa? Ya, hati yang sehat itu melahirkan yang namanya integritas. Ya, dari situ lahir ya karakter pemimpin-pemimpin sejati. Allah kasih potensi baik yaitu takwa, dan Allah kasih potensi buruk yaitu fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Lalu Allah ilhamkan jiwa itu jalan yang fujur dan jalan yang takwa.
Jadi di setiap kita nih, setiap hari kita ini kayak lagi dihadapkan dengan dua tombol pilihan, ya, baikkah atau burukkah, ya, mau jujurkah atau mau dusta, mau sabarkah atau mau marahkah, mau amanahkah atau mau khianat, ya. Kalau kita bisa jaga hati kita, ya, kita akan jadi pemimpin yang berintegritas insya Allah, ya, tenang dan insya Allah penuh dengan teladan. Ya, kita bersyukur kita tinggal di negeri Indonesia yang tercinta, ya, bahkan undang-undang, ya, undang-undang pendidikan nasional, ya, tujuan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Jadi dari awal, ya, orang tua kita tuh sering, ya, memberikan ajaran kepada kita, sebelum pintar ya harus baik dulu, ya. Jadi sayangnya zaman sekarang ini banyak, ya, banyak orang yang pintar, ya, tapi tidak berakhlak, ya. Akhirnya kepintarannya dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menolong. Oleh karenanya, ya, hilang, ya, sifat fatona tadi, ya. Nah, teman-temanku sekalian, ya, setelah kita bicara tentang hati sebagai pusat kecerdasan dan integritas, jadi mari kita coba masuk ke inti yang lebih dalam lagi, yaitu ke fatona tadi, ya. Jadi fatona tadi kita sudah sampaikan, ya, bukan hanya sekedar pintar dia, tetapi kecerdasan secara menyeluruh, ya, kecerdasan otak, kecerdasan mental, kecerdasan hati. Ya, inilah kenapa di dalam Islam kecerdasan itu tidak diukur dari IQ-nya saja, tetapi dari bagaimana seseorang mengendalikan diri dan menjaga hatinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka. Dan juga Allah menyampaikan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Ya, artinya apa? Fatona itu lahir dari hati yang disucikan. Lalu apa kaitannya dengan integritas? Ya, integritas itu, ya, lahir dari keseimbangan. Ya, kalau seseorang, ya, ia bisa menundukkan nafsunya, hawa nafsunya, ya, menjaga akhlaknya, ya, mensucikan hatinya, maka insya Allah otomatis, ya, dia akan tampil sebagai pribadi yang amanah, ia akan tampil sebagai pribadi yang jujur dan insya Allah bijaksana. Karenanya baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesukamu, ya. Jadi malu di sini bukan hanya sekedar minder, ya, tapi malu ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu ia berbuat maksiat, malu ia berbuat salah, ya, malu untuk mengkhianati amanah. Nah, oleh karenanya, ya, kalau kita bicara amanah, ya, dia punya dua makna, ya. Amanah dalam arti harta atau jabatan, ya. Kalau dikasih kepercayaan, ya, jangan disalahgunakan, ya. Amanah dalam arti sikap hidup, ya, setiap ucapan bahkan pikiran kita akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siddiq, amanah, tabligh dan fatona itu satu paket. Ya. Kalau salah satunya hilang, ya, runtuhlah yang namanya kepemimpinan. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin, ya. Jadi kita jaga pandangan, ya, kita jaga yang namanya hati, ya, kita jaga diri kita, ya. Kalau pandangan, ya, kita biarkan liar misalnya, maka secara tidak langsung hati kita akan menjadi kotor. Kalau hati kita kotor, maka integritas kita itu akan runtuh. Oleh karenanya ada jalan cepat atau fast track, ya, fast track menuju surga. Nah, apa itu? Ya,
bukan dengan kekayaan ya, dan bukan dengan jabatan, bukan dengan popularitas dia viral di mana-mana, tidak, tetapi dengan takwa dan akhlak yang mulia ya. Orang yang siddiq, orang yang amanah, tabligh dan fatanah dengan hati yang bersih itu ibaratnya ia mempunyai tiket VIP ya, tiket VIP menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memudahkan langkahnya. Jadi mari kita sama-sama kita rawat hati kita perbaiki akhlak kita ya, kita kuatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga integritas diri kita. Karena dunia ini sebentar, tetapi akhirat itu selama-lamanya ya. Dunia ini cuma seperti bandara ya. Jangan sampai kita sibuk dengan fasilitas bandara tetapi kita lupa dengan tiket kita menuju tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat ya. Semoga kita diberikan 4 sifat yang tadi: siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.